Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhlik wal khatimi lima sabagha nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah. ليس تعود عنا الاقتصاديات الوحدة ولا مصعيرنا والتشابهة وكذلك ابتلاء عندنا ليست متسوية فلكل نصيب وقسم قدره الله له فاشكروا الله على ما أنتم فيه وعيشوا حياتكم بقلوب الطهارة رضيته وضعوا نوايا صالحة في كل عمل تكون ذات قيامة إن الله سبحانه وتعالى فإن تلك نوايا ستتحول إلى أعمال صالحة ترافقكم بعد الموت. كتب شيخنا أحمد al-Khairi ar-Raddi radhiyallahu anhu. Jadi ini salah satu nasihat lah dari guru kita, yang artinya ya keadaan ekonomi itu kita semua ini nggak sama kayak gitu ya. Jadi saya baca dulu sampai habis. Keadaan ekonomi kita itu tidaklah sama gitu. Begitu juga nasib kita itu juga yang nggak ada yang serupa, dan ujian-ujian yang kita hadapi pun tidak ada yang setara. Karena setiap orang memiliki bagian dan jatah yang telah Allah tetapkan untuknya. Fashkurullahu ala ma antum fi. Maka bersyukurlah kepada Allah atas apa yang kalian miliki, dan jalani hidup kalian dengan hati yang suci dan penuh apa? Radiyah, keridoan atas ketetapan Allah. Serta niatkan setiap amal dengan niat yang baik, yang memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena niat-niat itu akan berubah menjadi amal soleh yang akan menemani kalian setelah kematian. Syekhuna Ahmad al-Khairi ar-Raddi al-Tijani radhiyallahu anhu. Ya. Jadi ya kita berharap gitu, kalau takaran senang kita ini dunia, kekayaan, harta, tahta kayak gitu. Wah, enak ya dia baru beli mobil baru. Wah, enak ya dia punya motor baru. Wah, enak dia kerja PNS. Wah, enak. Wah, kalau takaran bahagia kamu takar kepada orang lain. Sedangkan keadaan ekonomi kita itu nggak ada yang sama satu sama lainnya. Maka ini jadi penyakit di hati kita. Kalau kau hidup di dunia hanya untuk memuaskan atau berjalan dengan syahwat nafsumu, batil kamu. Kamu termasuk orang yang batil. Makanya keadaan ekonomi kita itu gak ada yang sama, nasib-nasib kita itu juga gak ada yang serupa, dan ujian-ujian yang kita hadapi pun yang gak ada yang setara. Karena setiap orang memiliki bagian dan jatah peran yang telah Allah tetapkan untuknya. Maka susah senang kamu, enggak kamu sendiri. Orang yang kamu pandang susah, itu juga ada susah senangnya sendiri. Orang yang kamu lihat dia sedang bahagia, dia juga punya ujiannya sendiri. Jangan gara-gara kamu anakmu maksiat, kamu lihat anak orang lain yang soleh, penyakit. Kamu didik dirimu, nasihati anakmu baik-baik. Lalu kamu lihat ekonomimu yang hancur, lalu kamu lihat ekonomi rumah tangga orang lain baik.
takwa kamu. Jangan terlalu banyak keinginan. Istrimu melawan, cerewet, lalu kamu lihat istri orang lain solehah, rajin ibadah. Jangan tulul amal kamu. Kamu perbaiki dirimu sendiri sehingga istrimu memperbaiki dirinya juga. Begitupun juga sebaliknya. Ketika suamimu berakibat buruk, ya takwa, kamu takwa. Jangan berharap nanti suamimu seperti ini. Gak ada yang ingin hidup di dunia ini dengan takdir yang buruk. Gak ada, tapi itu fitrah. Tapi ini kan ketentuannya selama nafas di kandung badan. Allah akan hadirkan susah senang dalam hidup kamu. Lalu dengan susah dan senang itu, ingat, lalu dengan susah dan senang itu, liyabluwakum ayyukum ahsanun amala. Allah guncang kamu dengan itu. Dan Allah lihat ahsanun amalannya siapa? Siapa yang beramal baik? Allah lihat ini. Allah, ini yang ingin Allah lihat dari hambanya. Makanya kalau kepuasan akal, kepuasan syahwat nafsu yang kita inginkan, wah ribet hidup di dunia. Anda pun termasuk manusia yang ribet kalau seperti itu. Makanya keadaan ekonomi itu ya kita tidak ada yang sama. Begitu juga nasib kita dan ujian-ujian yang kita hadapi. Ya ini adalah apa ya, realitas sunnatullah lah. Ini fitrah, hukum ketetapan Allah dalam penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dengan takdir dan pembagian rezeki yang berbeda-beda. Makanya Allah berfirman itu dalam Al-Quran apa? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kamilah yang telah membagi di antara mereka penghidupan mereka di dalam selama mereka hidup di dunia. Itu buka tuh Quran Az-Zukhruf ayat 32 itu. Buka tuh, malas banget baca Quran. Buka tuh Az-Zukhruf ayat 32, dibagi semuanya. Engkau diguncang dengan kesusahan dan engkau diguncang juga dengan kesenangan. Makanya kalau hadir sesuatu yang menyenangkan hati, jaga hati dengan syukur. Ini syukur lampiasannya nafsu, bukan takwa. Syukur malah membuat hawa nafsumu memporak-porandakanmu. Harusnya syukur itu, kalau kamu dapat nikmat lalu kamu bersyukur, maka buahnya takwa. Nah ini syahwat nafsumu malah tidak terkendali, malah tidak terdidik. Itu belum syukur namanya. Belum. Makanya karena setiap orang memiliki bagian dan jatahnya yang berbeda-beda, yang ditetapkan oleh Allah untuk mereka masing-masing. Ini adalah bagian dari iman kepada qada dan qadar. Makanya kalau ditanya rukun iman ada berapa? 6. Iman apa aja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab suci, para rasul dan nabi, kan gitu. Gitu. Nah, terus pada hari kiamat, kan itu. Dan yang terakhir sulit. Qadar. Iman kepada Allah bisa, yakin Allah Maha Esa. Gampang bacot kita, lisan kita bilang itu gampang. Beriman gak kamu kepada para malaikat? Beriman saya, percaya malaikat itu ada. Oke. Beriman gak kamu kepada kitab-kitab Allah? Zabur, Taurat, Injil, dan Quran? Beriman saya, beriman. Oke. Beriman gak kamu kepada para nabi dan para rasul? Beriman saya. Oke. Beriman gak kamu kepada hari kiamat? Percaya gak kamu hari kiamat itu pasti ada? Ada, saya yakin ada. Oke. Pengamalan iman ini semua yang 5 ada di rukun iman yang ke-6. Apa? Beriman gak kamu kepada takdir baik dan takdir buruk? Beriman. Lah kalau beriman kenapa dikasih musibah, dikasih ujian lah kamu celeng? Kenapa kamu ngeluh? Buah takwanya mana? Buah imannya mana? Kalau kamu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul dan Nabinya, iman kepada hari kiamat, mana buah imannya? Kan itu.
Makanya ini adalah bagian dari iman kepada qada dan qadar. Nasihat Syekhuna ini adalah agar kita memahami iman yang keenam itu, yang mana Allah telah menetapkan semua hal sebelum manusia diciptakan, ya termasuk rezeki, umur, nasib baik dan nasib buruk. Makanya baginda Nabi dawuh itu apa? Kata Allahu muqaddirul khalaiqul qablal in ya khalaqus samawat wal arda bi khamsainil alfasanah. Apa? Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kan gitu. Kalau kamu beriman kepada Allah, kamu dapat ujian gini, oh, jawabannya apa? Ya untuk ini saya diciptakan. Ya dong. Sama kayak gini nih. Kamu kerja di perusahaan, dimasukin kamu ke dalam perusahaan. Perusahaan itu ibarat dunia itu. Kamu masuk ke perusahaan. Lalu kamu tahu ketika masuk perusahaan itu kerja dari pagi sampai sore. Dan kamu dalam jabatan supervisor atau manajer. Yang mana kamu tahu tekanan supervisor, manajer itu apa aja, konsep kerjanya seperti aja. Lalu ketika ada tekanan kerja seperti itu kamu ngeluh, kan aneh. Itu udah ditulis sebelum kamu masuk dalam perusahaan itu, dan kamu udah sadar itu pekerjaannya. Lalu kamu ngeluh, kok kerjaan supervisor dan manajer kok kayak gini? Nah kan goblok kayak gitu. Coba berenung. Kan bobrok manusia yang seperti ini, bobrok. Buah imannya mana? Makanya butuh majelis ilmu, majelis zikir. Butuh guru yang ngebimbing, yang ngingetin. Kalau Allah udah giring majelis ilmu, majelis zikir, guru yang ngebimbing, deketin. Jangan diambil yang enaknya aja, sisanya hawa nafsumu yang ikut campur dalam hidupmu. Blangsak orang kayak gini. Percaya. Nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang saya lihat orang yang seperti ini. Lebih dari puluhan orang saya lihat orang yang seperti itu. Makanya guru kita Syekhuna Ahmad Al-Khairi itu ngajarin, ayo yakhdoh, sadar. Ngaji. Akalmu itu butuh dibimbing. Kalau enggak apa? Kalau enggak dia mendekati syahwatnya itu, yang memancing nafsu. Syahwat itu artinya yang memancing nafsu. Hawa itu aroma dari nafsunya. Hati kalau enggak diisi dengan zikir, kalau akal tidak diisi dengan ilmu, maka akal akan mendekati syahwat itu. Apa itu? Sesuatu yang memancing nafsu. Makanya syahwat nafsu. Yang memancing nafsu itu akal yang bermain itu. Kalau gak dikasih ilmu, kalau gak dikokohkan dengan ilmu, berantakan akal kita itu. Hati diisi dengan zikir, kalau gak dia akan mendekati hawanya itu. Makanya disebut hawa nafsu. Hawa itu apa? Aroma nafsu. Makanya hati itu isinya dengan zikir, dengan Allah. Kalau selain Allah, goyang dia. Kecium hawanya, hawa makhluk, hawa dunia. Masuk ke nafsu jadi hawa nafsu. Kalau masuk ke akal jadi syahwatnya syahwat nafsu. Seperti itu loh. Allah kirim majelis ilmu, majelis zikir ke dekat kita. Lah kita gengsinya luar biasa. Kita mau ngerendah, mau menghinakan diri di hadapan Allah. Kita masih lihat makhluk. Kita masih lihat orang. Ini penyakit. Makanya apa itu kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam itu? Kalau guru kita pernah bilang itu apa? Arih nafsaka, berdamailah kamu sama dirimu sendiri. Arih nafsaka minat tadbir, berdamai kamu sama dirimu sendiri dari ikut campur urusan Allah. Famaqama bihi ghairuka anka la taqumu bihi li nafsika. Istirahatkanlah, berdamailah kamu sama dirimu sendiri itu. Dari apa? Ikut campur atas urusan Allah. Gak usah kepada orang lain, pada dirimu sendiri. Karena apa yang sudah Allah urus untukmu, jangan kamu
Coba untuk ikut campur dengan membebankan dirimu sendiri. Maka bersyukurlah dengan hal yang paling kecil. Kita ini kebanyakan ngeluh sih, lupa sama nikmat yang paling kecil. Itu loh, kamu bisa melihat, itu bersyukur itu loh. Alhamdulillah. Jadi ujian rumah tanggamu seperti apa, ujian anakmu seperti apa, ujian dirimu seperti apa, ujian ekonomimu seperti apa, ujian kehidupanmu seperti apa, masih ada hal yang bisa membuat kamu bersyukur kayak gitu. Alhamdulillah kamu masih dikasih napas. Alhamdulillah kamu masih Allah kasih bisa melihat, bisa mendengar, bisa jalan, pergi ke majelis ilmu, pergi ke majelis zikir. Tapi gengsi kita ini loh, na'udzubillahi min zalik. Maka bersyukurlah kepada Allah atas apa yang kalian miliki. Itu loh, gak usah dari hartamu, dari dirimu sendiri itu loh. Emang matamu punya kamu, telinga itu pendengaran itu punya kamu, enggak kan? Emang kamu nafas bisa, detak jantungmu bisa kamu atur, enggak kan? Bersyukur dari apa yang kau miliki dulu dari lahir itu loh. Sehingga kamu bisa mensyukuri yang lebih besar daripada itu. Padahal mensyukuri apa yang kamu bawa dari lahir ini, itu lebih besar daripada apapun yang ada di luar dirimu itu loh. Coba akalmu ini loh, gak dikasih ilmu, hatimu itu gak kokoh dengan zikir, ya udah makhluk semuanya. Nah, kayak gini nih manusia yang bobrok akhirnya. Padahal Allah bilang dalam Al-Quran apa? La in syakartum la azidannakum, kan gitu. Jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Kalian sadar, kalian aja bersyukur gak sama diri kalian yang kalian bawa dari lahir itu? Padahal itu aja kalian lupa untuk bersyukur. Syukur kalian tuh kalau dapat rezeki, kalau dapat suami yang sayang sama kalian, dapat istri yang gak cerewet sama kalian, dapat anak yang soleh sama kalian, yang gak ngelawan orang tua. Itu kan syukur yang mau kalian miliki. Ini saya menyadarkan. Ayo, pahami betul-betul kehidupan ini. Jangan jadi manusia yang bobrok, kalau kata guru kita mah. Padahal Allah bilang la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Makanya orang susah itu mensyukuri sesuatu yang besar. Kalau sesuatu yang paling besar pada dirinya sendiri aja gak bisa dia syukuri, masih bohong syukurnya. Makanya buah sabar itu takwa, buah syukur itu takwa. Pondasinya iman, selesai. Kalau kamu masih pusing, berarti kamu masih belum menghamba kepada Allah, itu aja. Maka menghambalah, buang semua masalah. Bilang la tahzan, Allah innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Makanya bersyukurlah dengan ilmu. Akalmu itu loh, kalau akalmu udah diisi dengan ilmu, maka menyadari bahwa nikmat itu dari Allah kan, ntar akal kan begitu. Kalau akal udah diisi dengan ilmu, syukurnya apa? Menyadari bahwa nikmat itu dari Allah, kan gitu. Kalau hati udah diisi dengan zikir, maka syukurnya apa? Mencintai pemberi nikmat, kan begitu. Lalu jasad kita ini akan beramal dengan baik, maka syukurnya jasad apa? Menggunakan nikmat dalam ketaatan, kan seperti itu. Lah kita udah begini belum? Coba kalau nggak ngaji, nggak wirid, nggak dekat sama majelis, ini aja udah dekat sama majelis ilmu, punya guru, gengsinya masih gak ketolongan. Nauzubillah wa iyadzubillah, nauzubillah min dzalik. Maka jalani hidup kalian dengan hati yang suci dan penuh keriduan, hati yang bersih, yang qalbun salim. Kenapa? Karena itu adalah kunci keselamatan di akhirat. Makanya Allah berfirman itu dalam Al-Quran apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Pada hari kiamat, yauma la yanfa'u, pada hari kiamat di mana tidak ada yang kamu akan
tidak ada yang bermanfaat lagi untuk kepadamu itu, nggak ada. Pada hari kiamat nanti di mana tidak ada yang berguna lagi harta dan anak-anak. Apa? Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ngaji kamu dengan hati yang bersih. Datangin tuh majelis ilmu, majelis zikir dengan hatimu yang bersih. Makna bersih ini apa? Nggak ada makhluk kecuali Allah itu. Buka itu surat Asy-Syu'ara itu ayat 88 atau 89 itu. Maka ridho terhadap takdir adalah makom tinggi dalam agama loh. Seseorang yang ridho tidak lagi merasa berat atas apapun yang Allah tetapkan, baik yang dia sukai atau yang dia tidak sukai, nggak ngefek dia itu. Kenapa? Karena syukur membawa pada takwa, sabar juga membawa pada takwa. Maka dia udah sampai di pada makom takwa, dia nggak lihat sabar dan syukur, takwa aja udah. Bagi dia sama saja udah kehidupan. Kenapa? Karena hanya menuju Allah, fokus dia udah lagi. Makanya niatkan setiap amal dengan niat yang baik dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena niat ini adalah asas amal. Niat ini adalah dasar ketika kamu mau beramal. Ya, dalam Islam sebuah perbuatan biasa, perbuatan yang biasa bisa bernilai ibadah ya hanya karena niatnya yang benar. Makanya awali dengan niat yang benar. Kamu hidup itu niatnya apa? Ta'abuda ilallah, menghamba kepada Allah. Ini pertama kali niat kamu nih. Ya mungkin orang tua kita nggak ngajarin itu. Makanya Allah giring kita ke majelis ilmu untuk diajarin sama orang tua ruhani kita, guru-guru kita. Niat, perbaiki niatmu untuk hidup. Apa? Ta'abudanallah, menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah. Lah kan kita yang bilang dalam salat kita, inna sholati wa nusuki wa mayyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidup dan matiku hanya untuk Tuhan semesta alam. Mana? Hanya bacot doang itu salat. Ini fungsinya kita punya guru diingetin. Jangan baper-baper kalau diingetin guru mah. Kalau sakit dengan nasihat ini berarti ada penyakit di hatimu. Bersyukur, buang tuh penyakit itu, sadarin. Makanya perbaiki niatmu. Kenapa? Innamal amalu biniyat wa innama likulli amro manawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan, kan seperti itu. Makanya Imam Nawawi menjelaskan bahwa niat itu adalah ruh amal. Ingat, niat itu adalah ruh amal. Dan tanpanya amal seperti jasad tanpa nyawa. Tanpa niat, kamu seperti mayat hidup tuh, zombie, tahu zombie. Mari perbaiki niat kita. Karena niat-niat itu akan berubah menjadi amal soleh yang akan menyertaimu setelah kematian. Agama ini mengajarkan itu, menekankan itu, sehingga buahnya adalah tauhid tuh. Makanya dalam tasawuf dan ilmu tauhid diyakini bahwa niat yang ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan meski amalnya belum sempat dilakukan, dia udah dapat pahala niatnya, kan seperti itu. Sebagaimana guru kita pernah bilang itu apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Man hamma bihasanatil falami ya'malha kitabahallahu 'indaha hasanatan kamilatan. Barang siapa berniat melakukan kebaikan namun belum sempat melakukannya, maka Allah mencatat sebagian yang satu kebaikan dengan sempurna. Gitu? Kan begitu. Maka amal akan sirna bersama jasad. Namun niat akan tetap hidup sebagai cahaya di dalam barzah. Kalau udah bicara niat letaknya di batin, dan kita perlu memperbaiki batin dulu.
agar amal jasad kita ini baik. Seperti itu. Maka tekankan dengan baik pesan guru kita Syekhuna Ahmad Al-Khairi Ar-Radi Al-Tijani. Ini adalah seruan untuk ruhani-ruhani kita, untuk menerima takdir Allah, bersyukur atas kehidupan, menjaga hati dari kelalaian, dan menjadikan hidup sebagai ladang amal dengan niat yang benar. Hidup ini bukan soal kalau orang lain dapat nikmat ya saya harus dapat nikmat. Bukan begitu, bro. Tapi soal bagaimana kita menata hati, menerima bagian kita dengan ridho, dan mengubah segalanya menjadi ibadah dan penghambaan di hadapan Allah. Ingat, barang siapa yang hatinya ridho, lisannya bersyukur. Ingat, barang siapa yang hatinya ridho dengan ketetapan Allah, maka lisannya sibuk bersyukur. Dan niatnya akan Allah kukohkan, lurus hanya kepada Allah. Maka seluruh hidupnya menjadi amal soleh, meskipun ia dalam kesempitan. Ingat itu. Maka sekali lagi, nasihat guru kita Syekhuna Ahmad Al-Khairi ini, ulang-ulang, dengerin baik-baik. Keadaan ekonomi itu kita gak ada yang sama, kata guru kita. Begitu juga nasib kita tidak ada yang serupa. Dan ujian-ujian yang kita hadapi pun tidak ada yang setara. Karena setiap orang memiliki bagian dan jatah yang telah Allah tetapkan untuknya. Maka bersyukurlah kepada Allah atas apa yang kalian miliki. Itu loh, syukuri apa yang kalian miliki dari lahir itu. Darah, degup jantung, penglihatan, panca indera, tubuh yang sempurna, punya 2 tangan, punya 2 kaki. Dan jalani hidup kalian dengan hati yang suci dan penuh keridoan. Serta niatkan setiap amal dengan niat yang baik, yang memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niat-niat itu akan berubah menjadi amal soleh yang akan menemani kalian setelah kematian, insyaallah. Semoga nasihat guru kita ini menjadi pedoman buat hidup kita, sehingga kita mendekatkan diri kepada Allah dengan dalam jalan-jalan takwa ini lebih semangat lagi. Buat sebentar hidup di dunia, kalau bukan kepada Allah, kepada siapa kita ini akhir dari perjalanan ini kalau bukan kepada Allah, kepada siapa? Hawa nafsumu akan hancur, jasadmu akan rusak. Iya, amalmu akan rusak kalau kamu juga tidak ikhlas. Kalau bukan kepada Allah, kepada siapa? Kepada suamimu. Kalau bukan kepada Allah, kepada siapa? Kepada anakmu. Kalau bukan kepada Allah, kepada siapa? Kepada istrimu, duniamu, kerjamu, tahtamu. Sampai mana itu semua? Apa sanggup menjadi timbangan untuk membawa engkau mempertanggungjawabkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa sanggup itu semua? Renungkan baik-baik. Renungkan baik-baik. Khalaqul hayat wal maut liyabluwakum ayyukum ahsanun amala. Innallaha wal ghafurur rahim. Ingat, Allah ciptakan susah senang, hidup mati, sempit lapang, semua untuk liyabluwakum, untuk mengguncang kamu. Untuk mengguncang kamu. Agar Allah lihat siapa di antara kalian yang bertakwa, yang beramal soleh dari zahir dan batinnya. Itu yang dilihat. Sehingga kamu mendapatkan itu ampunan Allah dengan kasih sayangnya yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim.